الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والبصائر والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا الجنة وتنقذنا من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير البضاعة ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa dan selalu melazimkan takwa kepada Allah. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya pemahaman diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankanlah segala perintahnya serta jauhilah segala larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Termasuk daripada ketakwaan hati kita kepada Allah, ketundukan hati kita kepada Allah adalah mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan ketahuilah bahwasanya a'zamu sya'air, yang terbesar daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dianjurkan untuk mengagungkan daripada syiar tersebut, karena mengagungkannya, memuliakannya termasuk daripada ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira, untuk bersukacita dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasulullah kepada sekalian umat, dengan anugerah dari Allah dan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Kegembiraan yang dianjurkan oleh Allah adalah manakala kita diberikan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada anugerah yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan dan dianjurkan untuk memuliakan, mengagungkan dan bergembira dengan kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan masuknya bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hendaknya kita bergembira, kita senang, kita merayakan daripada kelahiran Rasulullah. Kenapa yang kita rayakan adalah kelahiran Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Juga meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal, di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Namun yang kita peringati bukan wafatnya. Yang kita peringati adalah kelahirannya. Yang kita ingat adalah kelahiran Rasulullah. Kenapa bukan wafatnya? Karena wafatnya Rasulullah adalah musibah terbesar bagi umat manusia, adalah wafatnya Rasulullah. Adapun anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita peringati adalah lahirnya Rasulullah. Berbeda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa yang kita peringati haulnya, yang kita peringati adalah tanggal wafatnya. Kenapa yang kita peringati tanggal wafatnya? Karena kita mengenang bahwasanya orang yang mukmin, orang yang muslim meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam, berarti orang tersebut husnul khatimah. Kita gembira kepada Allah karena orang tersebut diberikan husnul khatimah dan tempatnya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah yang kita peringati adalah lahirnya. Karena dengan lahirnya Rasulullah SAW muncullah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah, maka orang tersebut akan cinta, akan rindu dengan hal-hal yang condong dan juga berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga mencintai Rasulullah SAW, mengagungkan kelahirannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, dengan kita menjadi umat Rasulullah berarti kita menjadi umat yang paling mulia. Sehingga kalau seandainya manusia dan kita sekalian ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menjadikan kita bagian daripada umat Rasulullah, kalau seandainya kita bersyukur dan kita lakukan dalam rangka syukur tersebut, kita sujud di bara api, di atas bara api, itu belum bisa untuk menandingi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Rasulullah SAW datang kepada kita membawa rahmat, membawa kasih sayang, dan visi misinya Rasulullah adalah agar umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah memberikan kepada Rasulullah apa yang menjadi Rasulullah SAW gembira, senang, ridha. Maka apa kata Rasulullah? Wa ana la arda wa wahidun min ummati finnar. Dan saya tidak ridha kalau ada salah satu daripada umatku masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Rasulullah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Saya adalah bagian kalian daripada sekalian para nabi, dan kalian adalah bagianku daripada sekalian umat. Allah jadikan kita bagian daripada umat Rasulullah, dan Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang membimbing kita, menunjukkan jalan menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk membalas budi apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, apa Rasulullah SAW perjuangkan kepada kita, adalah hendaknya kita sekalian menghidupkan daripada sunnahnya, menjalankan daripada syariatnya, dan juga jangan lupa kepada Rasulullah SAW dengan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada umat-umat orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Rasulullah dalam rangka orang tersebut berterima kasih atas apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita, yaitu suatu amalan yang
ketika Allah memerintahkan, Allah menjalankannya. Kalau Allah memerintahkan sholat kepada kita, Allah tidak menjalankan sholat. Allah memerintahkan kepada kita berzakat, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan berpuasa, haji, Allah tidak melaksanakannya. Namun ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat dan salam kepada Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga Rasulullah SAW belum bersabda, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah ketika disebutkan namaku di hadapannya, kemudian orang tersebut tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalin hubungan kita dengan Rasulullah. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, untuk kita sekalian membangun kedekatan kepada Rasulullah SAW. Yang tadinya jauh, lupa kepada Rasulullah. Jarang kita mendengar ceritanya, kisahnya. Namun di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, mari kita pelajari, mari kita hadiri daripada pembacaan maulid kisah kelahiran Rasulullah SAW, sehingga kita lebih mengenal lagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Di hari kiamat yang diingat bukan hanya keluarganya saja, namun yang diingat adalah ummati, umatnya Rasulullah SAW. Sehingga beruntunglah kita ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Rasulullah, maka bergembiralah dengan kelahiran Rasulullah dan jalankanlah sunnah-sunnahnya, syariatnya, dan juga sambung hubungan dengan Rasulullah dengan memperbaiki